Welcome Pastor Nicholas, teman-teman bisa panggil Koniko gitu ya, Koniko. 2016 Pastor Niko pernah ke BIC melayani juga dan dia kangen banget pengen ke Korea, cuman memang karena COVID. Semoga tahun ini. Saya kenalin dulu ya profilnya. Sekarang holding a position of Global Business Development Director. Wow, in a petroleum company. Kemudian Koniko juga Associate Pastor dari Present Worship Bethany Church Singapura, gereja pusat kita, University College Pastor of BCS, founder of Impact Makers, online gathering platform equipping millennials. Nah, cocok nih untuk anak-anak milenial ya, karena memang melayani dan mendirikan komunitas ini luar biasa ya. Kemudian married, menikah dengan Mevi Sarasta, dan sekarang mereka lagi stay di Bangkok ya karena pandemi COVID. Jadi sekarang Koniko ada di Bangkok, saudara-saudara ya. Suka banget Korean food, juga Korean song, especially IU. Suka Korean movie, khususnya kalau yang main sushi. Wah, oke. Iya, dia senang banget sama Korea. Oke, please welcome Nicholas Sarasta, Pastor. Thank you so much. Thank you. Selamat malam. Bisa dengar suaraku ya? Yes. Yeah, thank you, Pastor Dedi. Thank you, Susan. Udah lama gak ketemu. I can't believe that 2011 ya ke sana ya? 2016. 2016 ya? Oh, 2016 atau 2011 sih, Dad? 2016 yang di BIC, yang di BIC Korea, melayani firman di BIC Korea 2016. Oh, nah, mungkin ke Korea udah sejak 2011 berarti ya, Niko ya? One year, ya setelah aku married, I remember that. Oke. 2016, aku ketemu Henry sama Yohan di situ. Iya, betul. Yeah. Jadi the only orang yang aku, dari BIC Korea yang aku ketemu cuma Henry sama Yohan doang nih. Karena Henry ketemu last year Januari ya kan? Iya di kantor. Iya di kantor. And then Yohan ketemu di mana ya? Melbourne kali kok. Melbourne. Iya. Tapi aku selalu pesen kuenya Yohan, kuenya enak soalnya. Ini satu-satunya WL yang bisa nyanyi, loncat, nggak kehilangan nafas dan suaranya tetap stabil ya. Itu berapa tahun lalu kali, sekarang udah tua makanya susah. Oke, by the way everyone, shalom. Ya, senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini. Hari ini I'm so glad I could be in Korea. Ya. Dan aku tuh suka banget sama makanan Korea. Jadi almost every single week aku tuh pasti cari restoran Korea. Ya. And me and my wife kalau lagi bosen gitu selalu nonton Netflix filmnya Korea gitu ya. Dan please don't tell my wife ya. Yang aku tonton pasti aku carinya yang ada susinya gitu loh. Selalu alasanin dia, "Oh, ini bagus filmnya. Wah, ini pokoknya bagus. Ini bintangnya terkenal gitu." Tapi padahal aku cuma pengen lihat sushi gitu ya. Nah, and then lagu, aku suka sama IU. Lagunya, aduh, aku punya in my Spotify IU. Buat aku IU tuh suaranya bagus dan dia paling penyanyi nggak banyak neko-nekonya gitu lah ya, nggak banyak gosip gitu lah. So it's so good. Oke, kita nggak bahas itu, tapi kita akan bahas firman Tuhan malam hari ini, alright? Oke, let's pray before that. Yuk, kami bersyukur malam hari ini Tuhan kumpulkan kami sama-sama Tuhan lewat Zoom. Terima kasih Engkau pertemuan hamba-Mu dengan rekan-rekan yang dari BIC Korea Tuhan dan juga dari Jakarta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami semua, dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Berbicara pada setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, so good. Alright, teman-teman yang lain, kok nggak nyalain kamera? Nyalain on the camera dong, ya. Jangan ada off cam di antara kita, ya. Jadi silakan on the camera. Jadi biar kita bisa saling kenal. That's good. Thank you Leonie. Thank you Felicia. So good. Ini semuanya di Korea semua ya, Det? Ada yang Jakarta, ada yang Surabaya. Ya, kecuali memang ada 2 orang yang nyasar inilah, ini yang Yohan sama Henry. Beberapa kan? Jakarta, Niko. Beberapa Jakarta. Tapi ini semua alumni dari Korea. Iya, betul. Mantap banget. Aduh, masih bisa connect to one another. Okay, what I want to share tonight. Nih, let me share dia. Nih, anti-mainstream. Teng-teng gitu ya. Nah, tahun ini tuh kita berbicara tentang namanya tahun integritas. Dan I'm so blessed actually untuk visi ini karena tahun ini memang berbicara tentang karakter gitu loh. Ya, memang semakin hari bahwa setiap saudara dan saya, kita semua itu
harus menjadi semakin serupa dengan Yesus gitu. Ketika visi ini disampaikan, tahun ini adalah tahun integritas. I'm so excited karena di tengah COVID-19 ini saya percaya akan ada satu pemurnian dan akan dibedakan mana orang-orang benar dan mana orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu saya rasa dan saya percaya itu akan lebih bertahan daripada orang-orang yang mungkin tidak terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan gitu loh. Dan tahun ini integritas, that's I pray, termasuk saya pribadi juga, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang hidup di dalam integritasnya Tuhan gitu. Dan kenapa saya pilih judulnya anti-mainstream, jadi anti-mainstream. Jadi istilahnya itu kita juga harus berani untuk melawan arus gitu loh. Dunia ini udah kenceng banget arusnya dan bisa menarik kita untuk nggak lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, di tengah pandemi COVID-19 aja, I'm telling you ya, Netflix itu makin lama makin bagus, man, gitu. Ya kan? Sometimes kalau nonton film seri, wah, I'm telling you, ya. Aku sharing sama teman-teman di penggembalaan aku juga gitu. Kalau nonton seri, itu film Korea tuh kebangetan. Tiba-tiba pokoknya lagi ending, tiba-tiba seru aja. Gimana lu kagak bisa mau terusin gitu. Ya kan? Tiba-tiba endingnya kalau nggak mangap, gitu kan. Terus, wah, seru nih, next one. Kadang-kadang nih, ya kan namanya pendeta juga manusia gitu kan. Kadang-kadang keterusan jam 3 pagi, waduh buset gitu kan. Terus kecapean gitu. Mau doa, jujur nih ya, kan mau doa kadang-kadang ya aduh kecapean gitu. Tapi karena salah sendiri gitu. Jadi I'm telling you, tarikan dunia itu semakin lama semakin kuat banget gitu. Internet, YouTube, TikTok, Instagram. Jadi we can see that how many of us, berapa banyak dari antara kita ini, coba lihat di handphone kalian masing-masing. Itu ada jamnya tuh. Banyakan lihat apa? Banyakan buka apps apa itu kelihatan. Instagram lebih banyakkah? YouTube lebih banyakkah? Atau itu bisa kelihatan semua. Nah, itu ya balik lagi ya dari kita pribadi masing-masing gitu loh. Dan aku juga ngelihat, I'm not gonna talk about the political situations ya. Dan aku ngelihat juga di Amerika, presiden yang baru, kebijakan-kebijakannya sangat luar biasa, aneh banget menurut aku pribadi gitu ya. Sebagai kita orang-orang Kristen, ini ya kita kan berusaha untuk anti-mainstream gitu loh. Dan aku ngelihat presiden yang baru ini juga anti-mainstream, tapi menurut aku in a negative way gitu. Kemarin aku dapat WhatsApp bahwa melegalkan ini LGBT untuk menjadi untuk menjadi petinggi di kabinetnya gitu. Dan aku dikirimin foto kemarin seorang menterinya, ya menteri perdagangan, secretary of perdagangannya itu, dengan bluntly dia di situ dia ciuman dengan pasangan yang sesama jenisnya gitu. Dan kaget banget itu dimasukin di TV gitu loh, ya kan? Dan lalu ya melegalkan segala sesuatu yang memang benar-benar itu di luar norma-norma yang sebenarnya, padahal Amerika itu in God we trust gitu ya. Tapi sekarang semuanya jadi berubah gitu loh, dan kita nggak tahu ini in a political way, negara yang menjadi trendsetter, negara yang menjadi nomor satu yang berkuasa ini ya justru mungkin semakin menjadi-jadi. Justru anak Tuhan, that's why we pray. Ya, anak-anak Tuhan harus menjadi anti-mainstream. Kita harus berani untuk melawan arus. Kita harus berani untuk nggak ngikutin arus-arus dunia yang membawa kita ke dalam kejatuhan. We have to dare to make a difference. Kita harus belajar untuk berani membuat perbedaan ya di dalam setiap kehidupan kita gitu. Memang ini nggak gampang, but we have to do it. Nah, Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini firman Tuhan yang katakan go. Ya, kita di-equip di dalam kul ini, kita di-equip dalam gereja, tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Tujuan kita di-equip, tujuan kita diperlengkapi karena Tuhan mau kita tuh pergi. Keluar, ya, pergi biar kita itu boleh membawa dampak. Jadikan semua bangsa muridku. Kita harus kasih contoh hidup di dalam Tuhan itu seperti apa sehingga orang-orang itu tertarik untuk datang kepada Tuhan, lalu mereka dibaptis ya, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita mengajarkan kepada mereka, nih loh,
hidup yang benar di dalam Tuhan itu seperti ini. Hidup yang benar dalam Tuhan itu adalah semestinya begini, sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan mau kita nggak cuma diam di gereja, jangan cuma puas di gereja, gitu. Tapi nggak. Realitinya adalah saudara dan saya, kita semua ini di dalam gereja, di-equip, tapi setelah itu apa? Nggak sampai di situ. Sekali lagi, kita diutus dan kita dikirim keluar untuk jadi berkat bagi orang-orang banyak. Sadar, kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara pernah berpikir nggak sih, kenapa ya Tuhan ini memilih garam menjadi sebuah contoh? Ternyata garam ini ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa ya, kita yang tinggal di Korea, di belahan dunia manapun, pasti ada garam di rumah. Betul? Ya kan? Garam ini sangat penting banget kegunaannya. Dan itulah karena Tuhan katakan bahwa kamu tuh garam. Berarti kita orang-orang Kristen, itu bisa diketemukan di mana aja gitu loh. We can be found anywhere. Every corner, every household. Kita tuh ada di situ. Dengan kata lain, keberadaan anak-anak Tuhan ini, you are the salt, means like you are everywhere. Dan seharusnya waktu kita ke dunia, di situ kita tuh benar-benar harus hidup menjadi orang yang membawa rasa. Garam itu memberi rasa, betul ya? Bayangkan, kalau kalian masak nggak pakai garam, ada yang bilang, enak banget nih, gue makan nggak pakai garam. Kagak ada yang pernah bilang begitu. Yang ada, nggak ada rasa, kurang garam, tambah garam. Wah, karena hidup orang Kristen, kita itu ngasih rasa. Ya, bukannya kita membuat orang-orang di sekitar itu jadi hambar. Jadi kayak males banget sih gue gaul sama lu. Males banget sih gue temenan sama lu. Gitu loh, rasanya hambar banget. Tapi keberadaan saya dan kita semua itu harus jadi rasa. Gitu loh. Ih, seneng banget ya gue gaul sama dia nih. Kok ada aja gitu perkataannya yang membangkitkan, yang membangun. Ada aja keberadaan orang ini bisa membuat kita tuh bahagia, ketawa. Kok lu di tengah-tengah gue, kayaknya lu bisa bawa sukacita, damai. Jadi pengen nih gue selalu ketemu sama lu gitu loh ya. Nah, Tuhan juga bilang kamu itu terang dunia gitu loh. Iya kan? Terang dunia. Kita itu berarti membawa terang. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan itu membawa kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dunia ini diibaratkan tentang kegelapan. Tapi dengan adanya kita tuh membawa terang. Dan Alkitab di dalam Pengkhotbah 11 ayat 7 kalau nggak salah dikatakan, terang itu baik dan melihat matahari itu baik buat mata gitu loh. Terang itu baik, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Berarti dengan kata lain apa? Kita itu anak Tuhan harus jadi orang yang menyenangkan. Maaf ya, jangan jadi orang Kristen yang nyebelin. Jangan jadi orang Kristen yang bikin orang-orang bete. Makanya Tuhan bilang, hey, ya Felicia, Kevin, Yohan, kita semua di sini, kita itu adalah garam dan terang dunia. Kamu tuh di mana aja, ya. Di Namdaengmun kamu juga jadi terang dunia. Di Myeongdong kamu jadi terang dunia. Di situ mau makan tteokbokki, mau makan hotdog semuanya, kamu jadi terang dunia. Ketemu siapapun kamu jadi garam dan terang dunia. Nah ini harus diingat. Tuhan nggak bilang kamu akan loh, tapi ini sudah menjadi sebuah statement. Hey, you are the salt and you're the light. Bukan kamu akan. Ini sudah statement yang sangat bold sekali. Tapi kita harus sadar. Nah, sebelum saya lanjut, ya kita harus sadar dulu. Oh iya ya, aku ini garam dan terang dunia. Harusnya aku ini memang benar-benar hidup seperti garam dan seperti terang gitu loh, yang seperti yang Tuhan mau dalam hidup. Nah, ini pelayananmu adalah pekerjaanmu dan pekerjaanmu adalah pelayananmu. Jadi waktu saudara melayani, saudara melakukan pekerjaan saudara. Dan pekerjaan saudara itu juga adalah pelayanan saudara. Nah, saya mau kasih contoh ya. Dan karena ini juga pengalaman dari di perusahaan saya juga gitu. Ya, saya nggak bilang anak-anak Tuhan itu semuanya nyebelin. Saya nggak bilang semua anak-anak Tuhan itu nggak bisa kerja. Enggak. Jadi pernah ada satu saat gitu ya. Kita ini hire, kita rekrut anak-anak Tuhan gitu ya. Kan orang bilang begini,
Ya, anak-anak Tuhan direkrut dalam satu kantor pekerjaan, enak ya, bisa bersekutu bersama, satu pikiran, satu rasa. Wah, firman Tuhan kayaknya, waduh, kayaknya kalau anak-anak Tuhan masuk dalam kantor satu channel gitu loh ya, kayak enak banget gitu. Tapi guys, nyatanya kagak begitu. Jadi waktu aku pengalaman ya, interview dan kita hire dari gereja nih. Dan kebetulan ini sudah pelayan Tuhan nih guys. Ya. Di kantor, ya, maaf, ini lebih dari drama Korea gitu kan. Tiba-tiba satu saat nangis gitu kan. Kita nanya, kamu nangis kenapa? Aku sakit. Sakit apa? Aku sakit, nangis. Udah pokoknya cerita, mulai curhat. Oke, kita tanggepin sekali. Oke. Terus tiba-tiba MC nggak masuk kantor. Bayangin ya, MC itu 1 tahun itu 30 hari. Itu habis guys. Ya. Maksud saya, ini kalau lama-lama kok kita tanya sakitnya apa yang kita bisa bantu, tapi nangis melulu gitu loh, nggak pernah masuk kantor, dikasih pekerjaan juga, maaf ya, kalau ke kantor perempuan bisa dandan kan gitu kan, ini kagak, mukanya pucet, bibirnya kering, kayak menunjukkan bahwa dia itu sakit gitu loh. Terus maksudnya gini, gimana gue bisa kasih lo kerjaan kalau begini, kalau ada apa-apa, why didn't you tell me gitu loh, why didn't you share with me. Lama-lama kinerjanya makin turun. Maaf, kalau di gereja dandan, men. Kalau di gereja pelayanan mantep banget. Terus saya pikir, ini lu di gereja lu kagak sakit apa karena memang hadirat Tuhan membawa kesembuhan gitu ya. Tapi masuk kantor gitu ya. Hari Senin sampai Jumat udah kayak dijepit gitu, kayak ini ada apa nih orang gitu ya. Saya pikir, apa mendingan lu jadi full timer aja, jangan kerja di sini gitu loh. Kan mungkin panggilannya mulia, dan saya bangga untuk orang yang jadi full timer karena menemukan panggilan yang mulia gitu. Kayak Ko Dedi, I'm so proud of Ko Dedi gitu loh. Menemukan panggilan ilahi yang mulia banget gitu loh. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan ini excellent di gereja, pelayanan luar biasa. Wah, pas masuk ke dunia kerja, maaf ngomong, kadang-kadang apa yang dilakukan di gereja yang kita kelihatan wow dan luar biasa, itu tidak pas masuk di dalam dunia kerja, gitu kan, wow, itu wow-nya beda lagi, like amazed dan kaget kayak kok gini ya, gitu loh. Alhasil ya orang ini karena memang nggak bisa kerja, ya kita keluarkan. Itu satu. Nah, tiba-tiba ada lagi ya yang sama, aktif banget di gereja, main musik, semuanya, wah kayak ini banget lah. Pas interview pertama, anak Tuhan, wah ini bisa satu channel nih kan. Wah, saya pikir kan ya udahlah, mungkin kali ini beda. Kita hire lagi dong. Ya Allah, ternyata saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya sama aja kejadiannya seperti itu. Ya, jadi saya nggak trauma dan saya nggak bete gitu loh. Tapi saya pikir ya, seharusnya anak-anak Tuhan itu waktu di dalam gereja excellent-nya luar biasa, di luar gereja juga harusnya excellent luar biasa. Makanya saya bilang pelayananmu adalah pekerjaanmu dan pekerjaanmu adalah pelayananmu. Jadi setiap kita yang gemar melayani di gereja, giat, itu saya angkat jempol dan bagus sekali. Tapi jangan lupa, kita juga harus jadi excel ya di luar gereja. Karena apa? Kita garam dan terang sekali lagi. Biar orang-orang di luar satu ngelihat, wah, ini kok anak keren banget ya. Ini anak kok pinter banget ya. Ini anak kok dahsyat banget ya. Kenapa sih? Wah, kita bisa bilang, lu nggak tahu kenapa gue bisa begini. Gue tuh punya Tuhan Yesus. Oh iya, kok bisa begitu? Sini gue cerita sama lu. Tuhan Yesus itu kayak apa? Gue bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hidup gue berubah karena apa? Karena firman Tuhan. Karena baca ayat setiap hari, karena berdoa. Orang-orang kan tertarik gitu loh. Orang yang depresi, yang frustrasi, yang nggak tahu cari jalan hidup, putus asa, yang nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba apa? Gara-gara hidup kita jadi semangat lagi, men, gitu loh. Ya, di-equip di gereja, pelayanan lah beneran di gereja, di-equip, diperlengkapi, tapi jangan lupa, hello, back to the world, ya, hidup kita harus menjadi orang-orang yang membawa arti, membawa esensi gitu loh, ya. Nah, next. Ini saya pengen cerita sedikit dari Daniel. Teman-teman pasti tahu Daniel dan tarikan dunia Babel ya. Nah, ada ayatnya Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Nah, ini Daniel berkata bahwa, hey, aku tuh di Babel, I'm telling you ya, tarik ini tuh kuat banget gitu loh. Sampai bahaya itu bisa orang-orang tuh ketarik gitu kan.
ya sampai orang bisa buat orang tuh jadi murtad gitu. Tetapi Daniel bilang orang yang mengenal Allah akan kuat dan akan bertindak. Nah, di sini Babel dikatakan adalah kehidupan duniawi. Jadi dari zaman dulu sudah sangat kuat sekali, dan Daniel pun bercerita bahwa aku tuh di Babel. Tarikan dunia tuh kuat banget. Daniel ini adalah orang yang dekat sama Tuhan, yang mengenal Allah. Makanya dia berani bilang begini. Nah, tak bilangin satu hal. Anak Tuhan itu harus punya kualitas. Katakan sama-sama, saya harus punya kualitas. Ya, Felicia ngomong karena aku kelihatan dari mulutnya. Oke. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Saya rasa ini berbicara kepada setiap kita semua. Kalau di sini dibilang bahwa dicari orang Israel keturunan raja. I'm telling you, kita adalah keturunan raja di atas segala raja. Dan raja kita adalah namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini adalah anak raja. Di Sunday School bilang apa? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, kita anak raja. Ya. Nah, dicari, inilah kualitas yang dicari ya oleh dunia, tapi dalam konteks adalah yang dicari dunia, tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas. Nih, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Jadi orang-orang muda yang nggak suatu celah ini maksudnya apa sih? Nggak ada suatu celah dalam hati, hidup itu benar. Hidupnya itu lurus-lurus. Nggak muter-muter gitu loh. Nggak belok sana belok sini, tapi lurus hidupnya itu. Nah, yang berperawakan baik ini dalam arti apa? Hey, kalau lu ke kantor, kalau lu pergi keluar, mandi gitu loh. Ya kan? Kalau CF, maaf ya, ini kan ya dandanlah sedikit gitu kan. Ya kan? Rambut ya kalau mau catok ya catok gitu loh. Ya kan? Jangan nggak rapi gitu loh. Di sini dicari berperawakan baik dalam arti apa? Presentable. Ya. Kalau ganteng dan cantik itu namanya preference. Tapi yang paling penting apa? Presentable. Nah, jangan sampai bilang gini, nggak apa-apa lah, yang penting kan hati. Nggak apa-apa lah, yang penting kan orang ngelihatnya dari dalam. Maaf ya, emang orang baru kenal, baru lihat lu bisa tahu isi hati lu kayak apa? Kagak bisa. Hello. Ya kan? Dalam dunia bisnis, pertama kali datang, 10% itu from your appearance gitu loh. Kelihatan dulu. Kalau kalian datang nggak sikat gigi, ya kan? Kalau alis mata kagak naik, ya Pak, ini kagak sebelah kagak diiniin, misalnya gitu. Terus ada bulu hidung nggak dicabut-cabut gitu kan? Nggak rapi, pakai baju mah nggak matching. Waduh, ya kan? Apa kata dunia? Maksudnya gitu, orang-orang mau deketin aja kayak males gitu loh. Hey, anak-anak Tuhan, perhatikan juga ini, ya. Saya nggak bilang harus wah, tapi paling nggak kita harus presentable. Biar orang-orang juga datang kita tuh seneng gitu loh. Anak Tuhan itu ternyata berperawakan baik ya. Anak Tuhan itu juga menarik ya. Ya, bukan kita ngikutin dunia loh, enggak. Ya kan? Perhatiin deh, kalau kalian nonton film-film Korea, nyenengin banget gitu loh. Ya kan? Rapi-rapi gitu kan, apalagi pakai baju winter, gitu nyenengin banget. Waktu kalian nonton, ya kan? Pasti seneng gitu loh, ya. Nah, memahami berbagai-bagai hikmat. Ini kualitas juga. Minta wisdom daripada Tuhan. Orang-orang yang berwisdom ini, berhikmat ini dicari sekarang. Ya, dicari sama orang. Jadi selalu setiap hari minta hikmat. Raja Salomo, dia punya semuanya. Tapi waktu ditanya, kamu pengen minta apa? Dia bilang, aku minta hikmat. Karena hikmat ini sangat penting banget untuk orang-orang di perusahaan, untuk orang-orang yang kerja. Kenapa? Karena dengan hikmat, ya ini bisa menjadi orang yang bijaksana. Sometimes bos, sometimes teman kita, manajer butuh namanya hikmat. Menurut lu gimana sih? Pendapat lu gimana sih? Kalau kita nggak punya hikmat, gitu kan? Dimintai pendapat nggak bisa jawab. Dimintain pendapat kagak tahu jawabannya. Terus minta pendapat, ya ngomong ala kadarnya. Kayak nggak ada isinya gitu loh. Orang-orang malas deketin lu.
Anak-anak Tuhan harus, kita punya akses kepada Tuhan. Wisdom is coming from God. Minta sama Tuhan setiap hari, God, Tuhan kasih aku hikmat. Bahkan saya pun setiap hari ya, saya pun baca Amsal gitu loh. Karena Amsal itu penuh dengan hikmat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ada ayatnya semua. Jadi saya baca setiap hari gitu, ya kan? Nah, berpengetahuan banyak, ya kan? Sebentar. Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Anak-anak Tuhan, maaf, harus pinter. Gali terus, baca buku. Jangan maaf ya, yang dilihat Instagram dulu, yang dilihat Facebook dulu, yang dilihat maaf ya, K-pop atau segala macam itu enggak, tapi tambah ilmu gitu loh. Ya. Belajar. Kita ini punya akses loh di tengah COVID-19 ini. I'm telling you, COVID-19 may stop the world. COVID-19 may stop the activities, but COVID-19 never ever can stop us to learn more. Beli buku, baca artikel, buat diri kita jadi pinter. Justru nanti setelah COVID selesai, kita bisa curi start. Ya kan, kalau kalian banyak aktivitas, mungkin keluar kerja dan segala macam, nggak capek, nggak akan punya waktu untuk belajar. Tapi COVID-19 ini blessing in disguise, I believe. Kita bisa belajar, kita bisa memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan gitu kan. Minta sama Tuhan bahwa Tuhan, aku ini mungkin nggak terlalu pandai, tapi Tuhan aku minta tolong Tuhan urapi aku, biar aku ini diberikan pikiran, biar aku diberikan kepandaian buat aku bisa belajar Tuhan. Waktu aku baca buku, aku cepat nyerap Tuhan ya. Waktu aku baca artikel, belajar tentang sesuatu yang baru, aku menjadi excited dan aku nambah pengetahuan. Dan orang-orang, maaf, kalau kita mau jadi dampak, kalau kita kagak ada isinya, orang-orang di luar sana juga akan noleh sama kita. In order for us to be an impact, bawa dampak jadi garam dan terang, ya, yang disukai orang, harus jadi pinter dulu. Paling enggak ya, di dalam pekerjaan di kantor, when the boss asks you to do something, you know how to do it. Jangan, bisa buat ini enggak? Nggak bisa, nggak tahu caranya. Bisa gini nggak? Nggak bisa, nggak tahu caranya. Nggak bisa begitu. Saya paling suka the words gini. Kalau orang nyuruh saya, ya, saya selalu bilang, let me try my best. Orang yang kedua, kalau saya bisa melakukan, saya selalu bilang 2 kata ini, consider done. Dalam arti apa? You don't need to worry, I can handle this. Itu yang dicari sama perusahaan hari-hari ini. Itu yang dicari sama orang-orang hari-hari ini. Dan yang lihat, anak Tuhan nih. Consider done. Disuruh apa aja bisa. Yang sulit aja bisa. Waduh, sini. Naik gaji. Sini. Naik pangkat gitu. Kan disenengin gitu. Ya kan? Ya, orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap itu apa? Berarti yang bisa membawa dirinya dengan baik. Dari cara perkataan, cara kita ngomong, cara kita menghadapi situasi. Anak-anak Tuhan, jangan marah-marah. Jangan bentak-bentak. Jangan ribut-ribut gitu loh. Tapi waktu lagi heboh di kantor, lagi marah-marah, mungkin kita tenang. Gimana daripada kita ngomongin masalahnya, lebih baik kita ngomongin tentang solusinya. Bukan anak Tuhan ya, nambah-nambahin. Memang benar tuh. Ini itu memang kagak bisa kerja. Memang benar ya, itu susah banget itu. Memang benar ya, kagak begitu guys. Anak Tuhan mau jadi berkat. Gini. Daripada kita ngomongin masalahnya, ya. Gimana kalau kita cari solusinya? Ya kan? Kalau kita cari solusi, cepat selesai. Daripada lu ngomongin masalah, itu bumbu-bumbuin, bakar-bakar, kagak ada yang selesai. Yang ada apa? Semuanya frustasi. Darah tinggi, cepat mati. Gitu kan? Ngapain? Tapi carilah solusi. Cakap ngomong. Jadi kalau punya teman kantor suka emosi, ngapain lu marah-marah? Udahlah. Mendingan, apa sih masalahnya? Let me help you. Waduh. Disukain sama semua orang. Ya. Oke. Nah, anak Tuhan itu harus bisa nahan diri. Nah, ini keren banget. Daniel berketetapan untuk nggak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel itu bisa menahan diri. Dia punya prinsip. Dia tahu Babel itu tuh bisa membawa dia tuh jatuh, bawa dia semakin dalam, dan bisa menjauh dari Tuhan. Bisa banget. Hello, bukankah dunia ini punya berbagai macam cara? I'm telling you ya, sihir yang paling dahsyat hari-hari ini bukan sihirnya kayak Harry Potter, Wingardium Leviosa, kagak, lu jadi kodok, ini kagak. Tapi sihir yang paling dahsyat adalah apa? Sosial media. Ini bisa membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Ini loh, satu alat yang bisa membuat kita
menghilang, maksudnya dari Tuhan adalah ini. Saudara tahu ini apa? Kelihatan nggak? Handphone. Semua ada di sini. Lu baca email di sini, nonton YouTube di sini, Instagram di sini, TikTok di sini, Facebook di sini, apapun di sini. Dan saudara ingat ya, pasti saudara kalau keluar di rumah, nggak mungkin nggak bawa handphone, betul? Pasti bawa handphone. Ketinggalan yang lain kagak apa-apa di rumah, tapi ketinggalan handphone. Tunggu, balik. Handphone gue ketinggalan. You cannot live without this phone. Karena semua di sini, benar. Yang ketawa pasti iya, gitu kan? Ya, because I'm doing that also sometimes ya. Ketinggalan apapun di rumah, ketinggalan barang, tapi yang paling pasti handphone gue nggak boleh ketinggalan, gitu kan? Karena di sini ini pegangan. Nah, iya kan? Ini sihir yang luar biasa banget yang bisa menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Daniel zaman dulu sudah tahu kalau aku ikut makanan raja, hidupnya kayak raja, sama orang-orang Babel, bisa lama-lama aku tuh ditarik jauh dan aku bisa jauh dari Tuhan. Tapi Daniel punya prinsip di sana. I'm not gonna follow whatever the Bible doing. Raja membuat apa, teman-teman membuat apa, yang hidupnya mengarah ke duniawi, silakan aja. But for me, I will not do that. Aku bisa tahan diri. Kenapa? Karena Daniel itu berprinsip. Anak-anak Tuhan punya prinsip ke dalam hidup. Atau mikir bahwa sekali-sekali nggak apa-apa deh. Tak bilangin ya, dari sekali ada 2 kali. 2 kali ada 3 kali. 3 kali ada 4 kali, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah ngerasa enak, bakal terus ngikut. Nah itulah kita tuh kadang-kadang nggak bisa nahan diri. Tapi Daniel bisa nahan diri. Karena apa? I have a principle in life. Berani nggak kita buat prinsip dalam hidup? Lu mau ngapain, terserah. Ya kan? Tapi yang penting, ketetapan. I have principle in life. I will not do that. Melakukan hal yang bisa bawa aku ke dalam dunia ini, sehingga aku nggak dekat sama Tuhan. Nah, ya sekali lagi, ini anak Tuhan harus punya prinsip. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, ya, ia ke rumahnya dalam kamar atasnya tingkap-tingkap, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut, berdoa memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Di sana, ini ya, Daniel itu saking dia nggak mau ngikut dunia, itu dikerjain ya sama teman-temannya, ya kan? Karena Daniel ini udah mau diangkat. Gara-gara dia baik, dia cakap, dia ganteng, perawakannya bagus, semuanya kayak excellent. Dan dia Alkitab berkata bahwa Daniel itu punya excellent spirit. Jadi di dalam pekerjaannya itu excel banget, nggak mengecewakan. Teman-teman ini bete. Daniel ini kok nggak punya celah sih? Masa sih nggak bisa kita kerjain ya? Ini dikerjain. Oke, Daniel ini dia kan suka doa tuh ya sama Tuhannya. Kita buat aja. Jadi teman-temannya bilang ini kayak cari muka sama rajanya. Raja, udah deh, kita buat satu rules aja. Kan raja kan paling ditinggikan. Raja kan paling dielu-elukan. Siapa yang nggak nyembah raja, ya udah berarti itu orangnya nggak bagus gitu loh. Iya kan? Dibuatlah cerita, tapi Daniel mau disuruh apapun, kagak peduli. Tetap dia berketetapan dan punya prinsip. Lu mau nyuruh gua apa, terserah. But for me, I will still worship my God. I will still pray. Bisa nggak sih kita bilang begitu? Lu mau ngajak gua kemanapun, yang sesuatu yang mungkin membuat kita itu ya jatuh dalam dosa. Guys, namanya dosa itu dijauhin, bukan deketin gitu loh. Namanya kalau lihat lobang, itu bukan dimasukin, tapi dilompatin, dijauhin. Jangan lihat ada lobang, cari-cari, tenang. Gue bisa lewat lobang ini. Deket-deket, kalau lu kepleset jatuh, blok masuk lobang. Hai, gimana? Jangan deket-deket sama begituan. Daniel pun nggak mau deket-deket sama begituan. I don't care. Lu mau buat peraturan apa? For me, ya, I still worship God. I want to just pray for my God. Mau nggak kita berani nggak di tempat kerja? Kadang-kadang kita ini yang di tempat kerja disuruh melakukan sesuatu yang licik-licik. Disuruh melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan, melanggar peraturan, against the policy, against the rules. Temen lu bilang begini, sekali aja lu, nggak apa-apa, cobain deh. Rasanya break the rules itu enak, sekali aja, ya kan? Tapi karena kita anak Tuhan, try not to break the rules. Why you should break the rules, gitu loh, ya kan? Buat apa gitu? Tapi anak-anak Tuhan itu sekali lagi harus buat perbedaan. Ada satu film, ini bagus banget. Ini cerita tentang orang yang berprinsip. Ya. Jadi ada satu perusahaan gitu,
dan ini ada kontainer bakal datang gitu loh. Nah, ini pegawainya bilang begini, listen up ya, nanti malam itu ada 12 kontainer bakal datang. Bilang gitu. Ini bosnya ngomong. Tapi gini, karena biar kita dapat cuannya lebih banyak, lu bilang aja ya, kontainernya yang datang itu cuma 11. Tapi di data memang 12. Tapi lu bilang aja, yang datang 11. Satu, kita tilep, kita bagi 2. This is one, nanti hasilnya kita bagi 2. Buat kamu, kan lumayan. Buat beli ini, buat beli itu, you know. Dan orangnya ini, pegawainya ini, mikir deh. Namanya kan dapat tawaran. Siapa yang nggak pengen sih dapat tawaran? Iya kan? Bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi orang ini punya ketetapan. Ya, enggak. I will not do that. Saya nggak bisa, bos, melakukan ini. Yang datang 12 kontainer. Tetap saya harus bilang, ini 12 kontainer. Ini bukan cuma 11 kontainer. Ngapain? Apa sekali aja, udah sekali. Enggak, bos, enggak. Saya punya prinsip. Saya mau hidup benar. Enggak. Setelah saya bilang 12. Akhirnya bosnya bilang, sini lu. Dipanggil. Terus dirangkul sama bosnya. Oke. Ternyata ya, enggak nyangka loh. Kamu tuh, saya tes gitu. Saya pikir kamu akan bilang, oke bos, nggak apa-apa. Dari 10 orang yang saya tes, 9-9-nya bilang oke. Ternyata kamu adalah orang yang bilang nggak oke. Dan saya tahu, kamu tahu ini adalah tes untuk semua karyawan saya, bilang gitu. Karena kejujuran kamu, ya, I'm gonna give you rewards gitu. Yaudah deh, saya udah uji kesetiaan kamu. Saya akan kasih kamu naik gaji dan naik pangkat gitu. This is the movie gitu. But I forgot what's the title of the movie gitu ya. Nah, Tuhan bisa melakukan apa aja. Ada reward-nya buat orang yang melakukan ketetapan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan takut. Favor Tuhan tuh ada buat saya dan saudara. Ya, lihat Daniel. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena dia hidupnya benar, dia hidupnya nggak macam-macam. Tuhan itu mengaruniakan God's favor upon Daniel. Kasih sayang, ada reward-nya. Jadi waktu kita hidup benar, itu ada reward-nya. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu dengan benar, itu ada reward-nya. Datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi jangan takut. Nah, lalu setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan santapan raja. Karena Daniel nggak ikutin ketetapan, Daniel nggak makan santapan raja, nggak hidup kayak dunia, malahan Tuhan buat apa? Mereka tuh jadi lebih baik, lebih sehat daripada orang-orang yang lain. Ya kan? Kalau kalian hidup, kita semua, saya dan saudara nih hidup, ya, tidak mengikuti ketetapan dunia, saudara, saya jamin hidup saudara akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita nggak buat dosa, kita nggak melakukan sesuatu yang najis, yang tidak menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Pasti, saudara, hidup kita itu akan berarti dan lurus. Tak bilangin ya, kalau kita hidup dalam dosa, capek, lu mikirin apa? Mikirin dosa. Aduh, dosa, gue dosa. Ih, cepetan bertobat gitu loh. Don't do it again. Kalau masuk dalam lubang yang sama, aduh, lubang yang sama, cepetan naik gitu loh. Ask for help. Kalau saudara masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam lubang, jangan cuma bilang, aduh, gue di lubang, aduh, gak ada yang nolongin gue. Ada. Telepon Ko Dedi. Ko Dedi, can I share with you? Kok aku nih lagi ada masalah kok. Dan, this is about my life, bla bla bla. Ya, cari counselor yang bisa membangun saudara untuk bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Lalu, ya, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan bijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada raja kepada mereka, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di sana, ya, Tuhan itu memberikan favor, Tuhan itu memberikan kecerdasan, Tuhan memberikan kemampuan. Kalau teman-teman pun di dalam kantor, mungkin kemampuannya nggak seberapa, mungkin nggak terlalu pinter. Tapi kalau teman-teman mau belajar hidup benar, teman-teman mau pelan-pelan untuk belajar, Tuhan itu memberikan kecerdasan lebih daripada orang-orang lain. What's mean is like, Tuhan itu mau waktu teman-teman hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, listen up, I can make you up. Aku akan jadikan kamu kepala dan bukan ekor. Ya, terdepan dan bukan terbelakang. Today you say you cannot do it, but the Bible say I can do all things through Christ who strengthens me. Dari nggak bisa jadi bisa. Tapi bukan berarti ya udah teman-teman doa aja, teman-teman nggak melakukan apa-apa. But learn from mulai untuk belajar, untuk pengetahuan, dan Tuhan pasti akan menolong setiap kita semua. Ya. Nah, jangan buka celah.
Ada orang mungkin nggak suka sama godly life kita. Dan mungkin banyak yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi tetap bertahan. Ya. Namanya kita godly life ini pasti orang-orang banyak suka. Nggak suka. Pasti bilang begini, ih apaan sih lu? Wah holy banget nih. Wah malaikat nih. Wah ini kudus banget. Wah pasti banyak celaan lah orang-orang. Ini anak gereja nih nggak bisa begini. Tetap bertahan. One day you will see the light will be shining. Dan orang-orang itu akan melihat, I should follow hidup orang-orang yang benar ini. Gitu. Ya, nah kalau kita melakukan semuanya, Tuhan dimuliakan, anak Tuhan ditinggikan. Oke? Karena Daniel itu punya ketetapan, dia punya prinsip dalam hidupnya, dia bisa nahan diri, dia punya integritas dalam hidupnya. Ya. Raja pun sampai salut, dan raja pun sampai buat peraturan bahwa kita harus sembah Allahnya Daniel. Kita harus sembah, ini Allahnya luar biasa banget. Dimasukin dalam gua singa, singanya jadi boneka gitu loh maksudnya. Ya, nggak jadi makan Daniel, malah mungkin Daniel kalau singanya jadi kayak anjing gitu loh. Ya kan? Ini sesuatu yang luar biasa banget. Orang-orang yang ngerjain Daniel masuk gua singa mati dimakan. Tapi Daniel enggak. Tuhan akan buat perbedaan. Kalau kita masuk dalam hidup dunia, tapi kita jalannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Listen up. Orang-orang akan lihat bahwa, wow, this guy, this lady adalah orang-orang yang jalan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. We should follow the sample. We should follow the lead because they have Jesus Christ. Mungkin nggak sekarang, tapi one day kebenaran akan berbicara. Asal teman-teman tetap bertahan dan punya ketetapan. Ya, rewardnya apa? Tuhan dimuliakan. Banyak orang akan mengenal Tuhan dan anak Tuhan ditinggikan. Daniel dapat kedudukan tinggi. Yang dicari di kantor-kantor hari-hari ini orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang setia. Ya. Mungkin bos kalian belum kenal Tuhan, tapi bos kalian justru butuh ya namanya pribadi-pribadi yang seperti Daniel ini. Raja mengenal Tuhan karena hidup Daniel. Bos-bos kalian, teman-teman kalian, siapapun di kanan kiri kalian akan mengenal Tuhan karena keberadaan kalian semua. Ya, anak Tuhan harus berperbedaan di tahun 2021. Punya resolusi kan? Ini masih awal tahun loh. Buat resolusi. Gak usah muluk-muluk. Pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Itu bonus. Tapi yang paling pasti, Tuhan, tahun ini aku mau jadi orang yang membawa arti dalam hidup. Buat sesama. Aku pengen jadi pribadi yang membawa dampak. Aku pengen jadi pribadi yang hidupnya benar. Itu dulu aja. Tahun ini aku mau giat baca Alkitab. Aku mau giat doa gitu. Ya, saya bilang sama anak-anak di bawah penggembalaan saya. Anak-anak muda ya masih di bawah 30 tahun gitu kan, masuk kerja dan di kantor gitu. Ada yang bilang begini, "Kok saya nggak bisa nih baca Alkitab. Saya nggak bisa doa nih. Susah banget gitu loh. Kayaknya tarikan dunia ini kenceng banget gitu kan." Ya sharing lah anak-anak muda gitu ya. Terus gimana ya kok saya bisa kembali lagi ke Tuhan? Kan kalau ya orang-orang ada yang bilang begini, masuklah menara doa. Doalah di situ, sejam ketemu Tuhan segala macam. Wah itu susah banget men. Orang yang nggak pernah doa, orang yang nggak pernah baca Alkitab, lu suruh masuk menara doa sejam. Ya bisa pantatnya gatel-gatel kalau di situ, pengen cepet-cepet keluar. Tapi let's learn the realita gitu loh. Mesin mobil belum panas, ya, atau nggak saja mesin mobil deh. Kita yang jarang lari, ya kan, nggak pernah lari, terus mau lari 10 kilo, mencret tengah jalan, I'm telling you, ya kan, nggak bisa begitu. Namanya orang lari, pemanasan dulu. Oh, target berapa? 10 kilo, lari dulu 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, lama-lama bisa 10 kilo. Nah, saya bilang sama anak ini, take one step at a time. Ya. Coba mulai dulu dengan 15 menit. 15 menit itu nggak lama kok. Tapi 15 menit, pagi hari 15 menit, makan siang 15 menit, dan sebelum tidur 15 menit. Total berapa? 45 menit. Ya gitu bisa nggak? Ya bisa sih. Nah, pelan-pelan. Doa 10 menit. Baca atau nggak doa 7 menit. Baca Alkitab 7 menit. Ya kan? Hitungannya kurang lebih 15 menit. Sama aja lunch time juga begitu. Lama-lama itu jadi habit. Kalau kita melakukan dengan keterusan itu selama kurang lebih 7 hari berturut-turut, itu akan jadi habit. Nah, start from a simple step like that. Ya, saya selalu kasih sesuatu yang
yang realita aja gitu, yang nggak muluk-muluk juga. Dan puji Tuhan, dia mempraktekkan itu, ya, dan dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan sekarang pelan-pelan naik nih. Kok aku udah bisa nih doa setengah jam. Sebenarnya that's good. Kok aku udah bisa nih. Jadi setengah jam dikali berapa? Setengah jam ini pagi, siang aku ya lunchtime, aku juga duduk lah baca Alkitab, ya dengerin lagu rohani, malam-malam setengah jam lagi, ya lumayan lebih banyak gitu. Yang paling penting menurut saya adalah setiap hari cari Tuhan. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti tahun ini kalian akan dibuat berbeda. Pesan ini bukan cuma buat kalian aja, tapi buat aku juga. When I share you the word of God tonight, ini juga memberkati aku juga. When I prepare this, it's not only for you, but it's also for me. So I pray that biarlah pesan firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, kamsahamnida, thank you. Cupokamnida, thank you buat semuanya. God bless you. Thank you so much, Pastor Nico. Semua boleh berikan apresiasi, tepuk tangan ya. Koniko, thank you. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 축복합니다. Sorry ya, kelamaan nggak? Aku kelebihan waktu ya? 감사합니다. It's okay. Cool Yeah. gabungan. Ya, cool gabungan nggak apa-apa, Nico. Yeay. Oke, Nico boleh tolong berdoa buat kita. Terus kita juga mau berdoa ya buat Nico ya. Jadi siapa dulu yang doa? Nico dulu ya, doain kami. Nanti aku Oke. yang doa buat Nico. Oke. Doa. Oke. Yeah, let's pray together. Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kami harus hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tempatkan kami di dunia ini, Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia, Tuhan. Dan bila setiap hidup kami ini membawa dampak bagi sekeliling kami, Tuhan. Dan bila setiap hari kami boleh hidup sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan, kami menghidupi firman-Mu. Dan bila setiap hari juga, Tuhan, hidup kami ini boleh menghasilkan buah, Tuhan. Dan hidup kami ini juga, Tuhan, boleh disukai oleh banyak orang, Tuhan. Dan bila semakin banyak juga orang mengenal Tuhan Yesus melalui keberadaan setiap kami. Tuhan, pakai kami. Kalau kami di tempat universitas, di kampus, Tuhan, kami di tempat pekerjaan, Tuhan, biarlah kami selalu menjadi garam dan terang-Mu, Tuhan. Kami tahu juga tarikan dunia ini sangat kuat sekali, Tuhan, dan kadang-kadang bisa membawa kami untuk jauh daripada Engkau. Tapi kami berdoa, biarlah hari-hari ini, Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan, dan biarlah kami boleh memiliki prinsip dalam hidup, mempunyai ketetapan, Tuhan, bahwa kami harus mencari Engkau dulu, mengutamakan Engkau terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu, Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memiliki integritas dalam hidup. Dan biar di tahun 2021 ini, hidup kami nggak sama seperti tahun yang kemarin, Tuhan. Tahun ini kami berdoa, biar semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Semakin hari kami semakin hidup serupa dengan gambaran-Mu. Semakin hari, Tuhan, hidup kami, Tuhan, semakin dipenuhi, Tuhan, oleh Tuhan firman-Mu. Bila semakin hari itu hidup kami, Tuhan, juga boleh, Tuhan, menjadi berkat, saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, tahun ini banyak orang dimenangkan oleh karena keberadaan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, tempatkan kami di setiap kantor, di setiap sekolah bukan karena kebetulan, tapi kami tahu, Tuhan, tempatkan dan Tuhan sudah pilihkan agar kami menjadi, Tuhan, terang dan garam di tempat itu, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk BIC Korea. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang ada di Korea, di Indonesia, dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai setiap mereka, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati Pastor Dedi, Tuhan. Berkati Susan, Tuhan. Berkati pengembalaan Tuhan di Korea. Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu. Engkau sudah menetapkan hamba-Mu untuk di Korea. Aku percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Pastor Dedi dan keluarga, Tuhan. Dan bila akan membawa, Tuhan, orang-orang di Korea, Tuhan, tidak hanya orang-orang Indonesia, tapi orang-orang berbahasa Korea, berbahasa lain pun, Tuhan, untuk datang mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Urapi dan pakai lebih lagi. Engkau cukupkan segala kebutuhan. Dan biarlah, Tuhan, hari-hari ini, Pastor Dedi, Tuhan Yesus, boleh mengalami Engkau, boleh merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi daripada sebelumnya, Bapa. Dan Engkau akan bawa Pastor Dedi dan keluarga yang mendekat kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat Pastor Nicholas, Tuhan, yang hari ini telah menyampaikan isi hati-Mu, berkati hamba-Mu di dunia bisnis. Tuhan, beri hikmat, urapan, sehingga boleh excellent dan jadi blessing bagi banyak orang, dan juga
pelayanan di ministry, kami berdoa kasih karunia Tuhan melimpah bersama dengan istri, dengan Mevi Tuhan. Mereka boleh menjadi dampak yang lebih besar, lebih luas lagi. Anak-anak muda, oh Tuhan, dari berbagai bangsa, bahkan Tuhan mereka boleh mengalami perjumpaan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu, kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Weh.